Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan damai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ia mengajarkan kepada para pemeluknya untuk selalu berbuat adil. Ia mengajarkan kepada seluruh pemeluknya agar senantiasa berbuat adil dan menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun, di mana saja ia bertugas dan berada, untuk selalu berbuat adil. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu lebih dekat dengan takwa. Itulah pesan Allah, perintah Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ajaran Islam dengan tegas menyatakan bahwa tegak dan runtuhnya suatu negara adalah tergantung kepada ditegakkan atau tidak ditegakkannya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita bangsawan Quraisy dari suku Al-Makhzumiyah. Dia kedapatan mencuri. Bangsawan Quraisy saat itu, kaum elit Quraisy saat itu, ia memperbincangkan persoalan ini dan mereka berkata, siapa gerangan orang yang tepat untuk membicarakan hal ini, untuk meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka pun berkata, siapa lagi yang bisa membujuk Rasul kecuali Usama? Dialah orang kesayangan Rasul, dialah sahabat yang menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka berkatalah Usama membicarakan hal itu agar perempuan terhormat itu dibebaskan dari hukuman, setidak-tidaknya diringankan dari hukuman. Fakallamahu Usama faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Usama mengemukakan maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan atau setidak-tidaknya meringankan hukuman bangsawan wanita Quraisy yang mencuri itu, lalu kemudian Rasul menjawab, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah aku mesti menolong orang yang layak mendapat hukuman? Tsumma qama fa akhtaba. Maka kemudian Rasul berdiri dan kemudian Rasul berkhutbah, Rasul berpidato di hadapan para sahabat-sahabatnya. Faqala ayyuhan nas. Rasul menggunakan diksi, menggunakan khitab, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu.
Wahai manusia, sesungguhnya kehancuran suatu bangsa, kehancuran suatu kaum sebelum kalian itu, annahum kanu idza saraqa fihim misyarif, tatkala orang terhormat yang mencuri, tatkala orang terhormat yang berbuat kejahatan, maka kemudian tarokuhu, maka kemudian ia dibiarkan lolos, dibiarkan tidak dihukum, ataupun kalau dihukum pun hanya ala kadarnya saja. Namun wa idza saraqa fihi mudda'i, tatkala orang yang berbuat kejahatan itu orang doif, rakyat jelata, orang biasa, wong cilik, aqamu alail hadda, maka kalian kemudian menghukumnya dengan hukuman yang semestinya. Lalu kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, demi Allah, andaikan Fatimah binta Muhammad itu mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama mendasarkan kepada hadis ini, memperhatikan hadis ini, kemudian menegaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas memperingatkan agar hukum itu ditegakkan, keadilan itu ditegakkan, siapapun pelakunya, apakah dari kalangan bangsawan, apakah dari kalangan syarif, maupun dari kalangan doif, maupun dari kalangan rakyat jelata, hukum itu harus ditegaskan, harus ditegakkan. Bahkan Rasul kemudian mengingatkan, innama ahlakal ladzina qablakum, kehancuran umat sebelum kalian itu, kehancuran bangsa sebelum kalian itu, karena tidak menegakkan hukum dan karena tidak menegakkan keadilan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tatkala yang berbuat kejahatan itu adalah syarif, tatkala yang berbuat kejahatan itu adalah orang yang berpangkat, pejabat ataupun orang yang memiliki kedudukan, maka hukumannya itu seringan-ringannya. Dan bahkan tatkala yang berbuat kejahatan itu orang doif, orang yang lemah, umat jelata, orang yang di bawah, orang yang tidak memiliki kemampuan apapun, maka dengan kata lain hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita berbuat adil, agar umat Islam berbuat adil. Salah satunya di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, tegakkanlah timbangan itu dengan adil, janganlah kalian mengurit timbangan itu. Menimbang dengan adil, mengukur dengan adil, tidak mengurangi ukuran dan mengurangi timbangan, itu termasuk dalam sebuah perbuatan berbuat adil. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan di dalam sebuah hadis dari Umar, hamba Allah yang paling tinggi kedudukannya di hari kiamat nanti, afdalu ibadillahi manzilatan yaumal qiyamah, orang yang memiliki kedudukan tinggi nanti di akhirat, di hari kiamat, imamun adilun raqiqun, pemimpin yang adil, yang penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Itulah pemimpin yang akan dengan mudah masuk surga. Wa syarru ibadillahi manzilatan yaumal qiyamah. Namun begitu juga sebaliknya, orang yang paling jelek, yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat nanti, imamun jairun khirkun, pemimpin yang melampaui batas dan kasar terhadap rakyatnya. Ini maknanya bahwa jalur cepat masuk surga terbuka lebar bagi para pemimpin yang adil, yang penuh kasih sayang terhadap rakyat yang dipimpinnya. Begitu pula jalur cepat masuk neraka terbuka lebar, imamun jairun khirkun, bagi pemimpin yang zalim, pemimpin yang melampaui batas dan berbuat kasar terhadap rakyatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian akhir dari khutbah ini ingin saya sampaikan sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan para penegak hukum, khususnya hakim, apabila ada 3 hakim
maka 2 akan masuk neraka dan hanya 1 yang masuk surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah, al-qudatu thalathatun, hakim itu ada 3 macam. Ithnani fin nari wa wahidun fil jannah. 2 jenis hakim itu akan masuk neraka. Wa wahidun fil jannah, dan hanya 1 jenis hakim yang akan masuk surga. Yang pertama, rajulun arafa haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Hakim yang tahu kebenaran, tahu perkara yang hak, lalu ia memutuskan dengan putusan yang adil, dengan putusan yang sesuai dengan hukum, dan dia memenangkan perkara yang benar itu benar, fahuwa fil jannah. Hakim yang demikian itu kelak di akhirat akan masuk surga. Yang kedua, jenis hakim yang kedua adalah warajulun arafal haqqa falam yaqdi bih. Hakim yang tahu kebenaran, tahu yang hak, mana yang benar dan mana yang salah dia tahu, falam yaqdi bihi, tapi ia memutuskan perkaranya itu menyimpang dari kebenaran itu. Wajara fil hukmi, menyimpang dari ketentuan hukum, menyimpang dari ketentuan keadilan yang semestinya, fahuwa finnar, maka hakim yang demikian itu kelak akan masuk neraka. Dan yang terakhir, jenis hakim yang ketiga itu warajulun lam ya'rifil haqqo faqadha linnasi ala jahlin. Hakim yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu mana yang salah dan yang benar, karena dia tidak mengerti duduk perkaranya. Faqadha linnasi ala jahlin, ia menjatuhkan putusan karena tidak ngertiannya, karena tidak tahunya, karena kebodohannya. Fahuwa finnar, maka hakim yang ini juga akan masuk neraka. Rawahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh imam arba'ah, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Wa shahhahul Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada para pemimpin negara kita dan juga para hakim dan siapapun yang memegang keadilan, penegak hukum, agar tetap berpegang kepada kebenaran, keadilan, sehingga Indonesia mudah menjadi negara yang adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.